Menurut aku kita perempuan bukan tidak mampu membuat keputusan ya, tetapi kita diperdaya dan tidak pernah diberikan akses yang sama kepada hal-hal tersebut untuk pengambilan keputusan. Itu salah satunya adalah grooming ya. Iya. Jadi dianggapnya anak-anak remaja yang berpacaran atau menjalin hubungan relasi personal dengan orang-orang yang sangat lebih tua dari dia, laki-laki yang lebih tua dari dia, itu dianggap itu tuh hubungan biasa kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Padahal perkawinan anak perempuan ya yang di bawah 18 tahun itu justru memberikan dampak buruk bukan hanya dalam lingkup mikro kehidupan anak itu, tapi juga makro untuk negara sendiri kan. Hai Sobat Root Girls, ketemu lagi di podcast Root Girls bareng sama aku Aca. Bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Sebagai pengenalan, Root Girls Indonesia adalah sebuah lembaga non-profit atau bisa kita kenal dengan NGO yang berfokus pada isu terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR, juga pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual atau KBGS, terutama yang menyasar anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Sebelum aku menyapa teman berbincang kita hari ini, aku mau highlight dulu nih bahwa lagi-lagi ada kejadian persekusi yang menyasar perempuan di Indonesia. Jadi dari info yang aku dapatkan pada tanggal 8 April 2023 kemarin, ada 2 orang perempuan di Sumatera Barat yang mengalami persekusi dari warga sekitar. Jadi oleh warga setempat, mereka diarak, ditelanjangi, dan juga diceburi ke laut. Dan semua kejadian itu direkam dan juga disebarkan ke internet. Nah, menurut aku ini sangat menyedihkan ya, bahwa di tahun 2023 sekarang masih ada kejadian persekusi yang kemudian berakhir pada kekerasan seksual yang menyasar perempuan. Nah, makin menyedihkan lagi karena hal ini terjadi di bulan April, di bulan yang seharusnya kita merayakan Hari Kartini, dan kita bisa merefleksikan kembali nih perjuangan-perjuangan untuk merebut hak-hak dan kebebasan perempuan, tapi malah terjadi kejadian persekusi seperti ini lagi. Nah, apabila dulu mungkin tahun 1879-an ketika Kartini lahir, beliau memperjuangkan kebebasan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, lalu juga untuk terbebas dari kawin paksa dan juga poligami. Nah, di tahun 2023 ini sepertinya variasi dan bentuk penindasan terhadap perempuannya semakin beragam lagi, dan semakin banyak hambatan yang harus kita sebagai masyarakat overcome nih. Nah, untuk bisa lebih memahami kejadian ini, fenomena ini, bersama aku udah ada Kak Piu. Selamat pagi Kak Piu. Selamat pagi. Nah, Kak Piu di sini adalah seorang aktivis dari LBH Apik Jakarta yang tentunya juga punya concern di bidang isu-isu perempuan. Nah, mungkin sebagai awalan aku mau tanya dulu nih ke Kak Piu. Ketika aku mengatakan hak-hak perempuan, kira-kira apa nih yang terbesit di benak Kak Piu? Dan dari LBH Apik sendiri, apa yang berusaha diperjuangkan nih sama LBH Apik terkait hak-hak perempuan? Oke, boleh Kak. Oke, mungkin kalau hak perempuan bagi aku, dan harusnya ini bagi semua orang ya, hak perempuan itu adalah sama dengan hak asasi manusia pada umumnya gitu. Itu harus itu melekat dalam diri seluruh perempuan dari mulai dia lahir sampai nanti dia meninggal. Dan hak-hak perempuan itu, yang juga hak asasi manusia itu, tidak dapat dikurangi dan juga tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Nah, oleh karena hak perempuan itu adalah sebagai hak asasi manusia, maka seyogianya hak-hak tersebut haruslah diakui, dihormati, dilindungi, dan juga dipenuhi oleh negara, seperti itu ya. Dan untuk hak-hak yang diperjuangkan oleh LBH Apik sendiri, tentu itu berkaitan dengan hak-hak
kebebasan perempuan dalam isu kekerasan berbasis gender ya, seperti itu. Jadi kita bukan hanya mendukung, mungkin concern kita terfokus pada perempuan korban, tetapi kita juga tentunya mendukung pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan. Karena hak-hak perempuan itu banyak ya. Betul. Seperti misalnya yang dasar aja, hak untuk tumbuh, berkembang dan hidup tanpa adanya diskriminasi atas dasar gender. Kemudian juga ketika kita berada di lingkungan publik seperti tempat kerja ya, kita juga tentunya menginginkan perempuan itu mendapatkan haknya, hak pengupahan yang sesuai dengan beban kerjanya dan juga kemampuan mereka, seperti itu. Jadi bukan dinilai pengupahannya itu berdasarkan gender mereka, seperti itu ya. Dan juga terkait hak ketubuhan, perempuan ini juga memiliki hak terkait dengan hak kesehatan reproduksi dan seksual, yang baik itu bagi anak perempuan maupun perempuan dewasa itu juga harus dipenuhi. Seperti itu sih. Kalau dari Kak Piu sendiri sebagai seorang perempuan gitu, kira-kira apa ketidakadilan yang paling utama, paling awal mungkin Kak Piu rasakan mungkin sejak kecil gitu, melihat lingkungan sekitar, terus juga yang paling terkenang itu ketidakadilan yang Kak Piu rasakan tuh apa sebagai perempuan gitu. Kayak yang membuat Kak Piu berpikir kalau ini kayaknya nggak bakal terjadi nih kalau aku bukan seorang perempuan gitu. Pastinya itu aku rasakan pertama kali di lingkungan keluarga ya, karena bagaimanapun keluarga itu adalah tempat sosialisasi pertama seorang individu gitu ya. Yang paling aku ingat, apalagi kalau lagi bulan Ramadan seperti ini, perempuan-perempuan itu sibuk di dapur, mempersiapkan takjil, makanan untuk iftar seperti itu ya. Tetapi laki-laki, terutama laki-laki yang lebih dewasa, itu mereka nonton TV. Nonton TV terus ngobrol-ngobrol. Iya kan. Terus juga setelah iftar nih, setelah makan, mereka meninggalkan tempat begitu saja. Oke sih untuk beribadah gitu, tapi kayak hanya untuk membereskan piring saja itu tuh nggak mereka sentuh gitu. Iya kan. Jadi semuanya itu perempuan yang melakukan. Dan yang paling aku kenang juga pas kecil itu ketika makanan, membahas kayak menu apa nih yang mau kita makan di hari ini gitu ya, sekeluarga. Pasti laki-laki itu menu yang mereka mau, mereka pengen makan di hari itu tuh pasti diturutin. Sementara perempuan itu harus mengalah seperti itu. Padahal kan kebutuhan gizi itu bukan hanya untuk laki-laki ya, itu kan hak juga untuk perempuan gitu. Kita juga butuh kebutuhan gizi gitu untuk tumbuh kembang kita. Tapi itu sih yang aduh kayaknya enak ya. Aku waktu itu mikir kayak, oh aku pikir aku juga boleh gitu kayak gitu. Oh nggak usah nyuci piring gitu, nggak usah bantu-bantu. Tapi ternyata ketika aku tidak melakukan itu, justru aku dimarahi. Karena perempuan itu tuh harus beberes lah gitu di rumah kayak gitu. Tetapi kenapa anggota keluarga aku yang laki-laki itu enggak gitu. Itu sih mungkin kayak ketidakadilan pertama yang aku rasakan. Terus juga ibu dan ayahku bercerai seperti itu, dan yang mendapatkan stigma atas perceraian dalam keluarga itu adalah ibu aku gitu. Dan aku merasa kayak kenapa nggak pernah laki-lakinya disalahkan, kenapa perempuan yang harus disalahkan atas perceraian tersebut. Itu sih. Ngomongin hal itu, aku jadi pengen tahu juga nih, kira-kira hal atau sikap sehari-hari apa dari masyarakat kita sekarang nih yang bisa memperkuat pandangan bahwa perempuan tuh nggak mampu gitu untuk membuat keputusannya sendiri secara benar, secara matang gitu. Ini berkaitan banget dengan stigma yang ada di masyarakat terkait dengan perempuan itu tidak rasional, perempuan itu tidak lebih cerdas dari laki-laki, perempuan itu harus menuruti kata-kata laki-laki. Itu tuh dari situ awalnya kan. Nah, menurut aku kita perempuan bukan tidak mampu membuat keputusan ya, tetapi kita diperdaya dan tidak pernah diberikan akses yang sama kepada hal-hal tersebut untuk pengambilan keputusan. Contohnya saja, kalau memang kita itu perempuan kita itu sudah dicekoki dari awal, dari kita masih kecil, bahwa perempuan itu kerjanya nanti di dapur aja, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi kayak gitu kan. Kemudian juga
banyak hal lainnya, sampai pada akhirnya menempatkan perempuan itu di luar dari proses pengambilan keputusan, karena dianggap perempuan itu tuh selain tidak bisa berpikir rasional, perempuan itu juga nggak mampu lah gitu mengambil keputusan. Jadi menurut aku sih lebih senang untuk membahasakannya. Kita udah tahu nih hal-hal yang membuat perempuan itu distigma seperti itu, tetapi aku lebih ingin mengencourage kepada semua audiens sahabat Rutgers Indonesia ini, bahwa berikanlah kesempatan yang sama kepada perempuan di dalam aspek apapun itu, di tingkat apapun itu, untuk dia memperoleh pendidikan, dan nantinya dia akan bisa juga membantu kita bersama-sama memutuskan sebuah keputusan gitu. Terus nih Kak, kira-kira hak apa yang sebenarnya tuh perempuan miliki tapi masih sering terabaikan sama masyarakat sekitar gitu? Ada nggak sih Kak? Ada banyak sebenarnya ya. Mungkin yang aku mau concern itu terkait hak bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti yang tadi Aca sudah sampaikan juga kan, terkait dengan persekusi seperti itu. Hak bebas dari kekerasan dan diskriminasi itu dari mulai kita kecil gitu, dinormalisasi adanya kayak objektifikasi terhadap tubuh kita. Makanya, dan sayangnya lagi, objektifikasi terhadap tubuh kita itu kemudian dinormalisasi oleh masyarakat menjadi candaan-candaan yang kurang Seksis ya, pantas iya. seperti itu, yang tanpa mereka sadari itu nanti bisa bertumbuh kemudian berkembang menjadi kekerasan-kekerasan seksual yang lebih parah seperti itu ya. Kemudian juga masih menyangkut hak terkait pendidikan, itu juga sering diabaikan oleh masyarakat kita. Perempuan itu malah, ya seperti yang aku bilang tadi, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah kayak gitu, dan malah justru dipaksa untuk melakukan perkawinan yang sangat muda. Iya. Padahal seperti yang kita tahu, perkawinan anak perempuan ya yang di bawah 18 tahun itu justru memberikan dampak buruk, bukan hanya dalam lingkup mikro kehidupan anak itu, tapi juga makro untuk negara sendiri kan ya. Dan juga hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi itu tuh masih ditabukan. Padahal ketika anak-anak mengetahui, perempuan dan juga anak mengetahui hak-hak kesehatan seksual dan reproduksinya, itu justru dapat mengurangi angka kekerasan dan diskriminasi juga bagi perempuan. Seperti itu sih. Nah oke, terus kalau kita lihat nih Kak, kayaknya sih dari pandangan aku ya, udah mulai ada perbedaan nih zaman dulu sama zaman sekarang, dari upaya masyarakat untuk melihat isu-isu perempuan sebagai sesuatu yang mungkin sekarang tuh menjadi lebih penting gitu, terutama di media sosial ya kalau kita lihat. Walaupun ya masih banyak juga sih yang belum bisa menerima fakta itu. Kayak dulu yang aku lihat tuh perempuan cenderung lebih manut gitu, kalau misalnya orang tuanya meminta dia untuk menikah dengan si A, dia nggak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan itu. Tapi sekarang mereka udah lebih vokal dan berani untuk menyampaikan apa yang benar-benar mereka rasakan gitu. Jadi kira-kira apa yang mendasari adanya pergeseran mindset ini gitu. Jadi sekarang perempuan tuh lebih berani, lebih vokal gitu. Oke, ini tentunya ada faktor dari pengetahuan dan informasi yang didapatkan oleh para perempuan di zaman sekarang ya. Adanya media sosial itu juga sangat membantu, dan juga selain media sosial, media-media media-media di luar dari media arus utama itu juga membantu terbentuknya pengetahuan dan informasi terkait dengan hak-hak perempuan, dan juga mereka juga banyak menyuarakan, mengisahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan lain, yang menurut aku hal tersebut menjadi trigger kepada perempuan-perempuan lainnya yang akhirnya mereka berpikir kritis gitu. Apalagi itu juga didukung dengan di zaman sekarang pendidikan itu banyak juga perempuan mendapatkan pendidikan menengah atas dan juga tinggi seperti itu ya. Kedua hal tersebut sangat mempengaruhi perubahan mindset dari perempuan-perempuan yang akhirnya mereka juga berani gitu untuk keluar dari ketidakadilan yang mereka alami seperti itu. Oke, terus yang kita tahu nih, negara kan tadi seperti udah dikatakan sama KPU punya tanggung jawab
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama juga kelompok perempuan. Nah, kira-kira apa sekarang ini perlindungan yang belum diberikan sama pemerintah untuk perempuan? Apa yang masih kurang nih, Kak? Mungkin aku menjawab beberapa ya. Untuk perlindungan dari kekerasan sendiri, sebenarnya sudah ada produk-produk hukum yang melindungi perempuan-perempuan dari kekerasan. Seperti yang kita tahu UU PKDRT, kemudian juga UU TPKS itu sudah diberikan oleh negara, tetapi sayangnya di dalam implementasinya kedua undang-undang tersebut masih belum terlalu efektif karena mindset dari aparat penegak hukumnya sendiri itu belum clear tentang keberpihakannya terhadap perempuan. Kemudian juga ketika perempuan menjadi korban KBGS seperti itu ya, itu oleh budaya hukumnya masyarakat sendirinya itu justru masih sering disalahkan seperti itu. Iya. Jadi itu dari hal adanya perlindungan oleh negara yang sudah ada tapi belum terlalu efektif. Kemudian untuk hak-hak pendidikan juga aku merasa angka perkawinan anak di Indonesia itu masih sangat tinggi juga kan ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara juga bagaimana negara bisa meningkatkan akses pendidikan kepada perempuan dan untuk menekan angka perkawinan anaknya seperti itu. Termasuk juga aku selalu bilang lagi terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi, baik itu untuk perempuan dewasa dan anak-anak seperti itu. Karena seperti yang kita tahu hak ketubuhan perempuan itu masih belum menjadi otoritas penuhnya untuk perempuan gitu. Ketika mereka mendapatkan akses untuk layanan kesehatannya juga belum tentu akses layanan itu adalah akses layanan yang berkeadilan gender seperti itu sih. Terus juga kayaknya layanan kesehatannya masih banyak petugasnya yang masih menstigmatisasi perempuan ya. Kalau ada korban-korban yang datang untuk mencari perlindungan kesehatan gitu, masih bisa kita rasakan adanya stigma. Betul sekali. Oke. Terus juga kalau kita bergeser nih sekarang ngomongin anak-anak dan remaja, kira-kira apa hak-hak mereka yang sampai sekarang masih sering terabaikan sama pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri? Tentu hak pendidikan ya, itu tetap harus diupayakan oleh pemerintah karena anak-anak perempuan ini seperti yang aku bilang di banyak daerah di luar Pulau Jawa itu mereka masih harus menghadapi norma-norma budaya yang mengharuskan mereka berhenti dari akses pendidikan seperti itu ya. Kemudian juga hak pendidikan ini tidak terbatas kepada akses, tetapi juga ketika anak-anak tersebut bisa mengakses pendidikan seperti apa yang mereka dapatkan seperti itu. Tentunya harus pendidikan yang berkualitas, apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi, literasi digital itu akan sangat penting gitu bagi anak-anak dan remaja. Kemudian aku mention lagi hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak-anak perempuan itu juga sangat penting dan tentunya hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi itu yang komprehensif ya, yang sesuai dengan tingkatan umurnya seperti itu supaya mereka bisa mengetahui juga seperti apa sih gitu kekerasan seksual, karena beberapa kasus juga ternyata anak-anak tersebut juga tidak tahu tentang kekerasan seksual, bagian tubuh apa saja gitu yang yang boleh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Seperti itu sih. Dan hak untuk keamanan juga aku rasa sangat penting. Ini juga terkait dengan dunia digital ya. Karena setahu aku penetrasi internet Indonesia itu sangat tinggi dan pengguna internet Indonesia di kategori remaja itu juga sangat tinggi ya. Sehingga selain literasi digital juga perlu sekali keamanan digital bagi anak-anak remaja yang bisa mengakses informasi teknologi digital seperti itu. Oke. Nah terus nih kalau aku lihat ya data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPAA tahun 2021 bisa dilihat ada 14.517 kasus kekerasan terhadap anak. Nah, sebanyak 45,1%-nya adalah kasus kekerasan seksual. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya apa sih bentuk
kekerasan seksual terhadap anak atau remaja yang masih dinormalisasi, masih belum dianggap kalau ini tuh permasalahan yang urgent gitu Kak? Kalau untuk kekerasan-kekerasan seksual yang terlihat nyata gitu ya, itu udah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan di dalam Undang-Undang TPKS sendiri ya. Jadi mungkin baik orang dewasa di sekitar anak ataupun kita bisa mengenalinya dengan mudah seperti itu. Tetapi ada juga memang kekerasan-kekerasan seksual yang dinormalisasi. Itu salah satunya adalah grooming ya. Iya. Jadi dianggapnya anak-anak remaja yang berpacaran atau menjalin hubungan relasi personal dengan orang-orang yang sangat lebih tua dari dia, laki-laki yang lebih tua dari dia, itu dianggap itu tuh hubungan biasa kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Padahal grooming ini merupakan bisa dibilang merupakan awal dari adanya manipulasi-manipulasi yang nantinya menimbulkan kekerasan seksual yang lebih parah. Seperti itu. Apalagi kalau groomingnya itu terjadi di ranah online ya. Karena seperti yang kita tahu, ranah online itu ada sebuah fitur anonimitas yang bisa mengaburkan identitas pelaku ketika si pelaku itu melakukan kekerasan seksual terhadap anak, seperti itu sih. Kalau grooming itu sendiri sebenarnya masuk ke tindak pidana atau belum sampai masuk sih Kak? Apakah dia harus melakukan kekerasan dulu baru bisa dipidana atau gimana tuh? Kalau untuk di Indonesia sejauh sepemahaman aku, grooming untuk seorang lelaki dewasa menjalin hubungan dengan nggak lelaki aja ya, perempuan dewasa atau lelaki dewasa menjalin hubungan dengan anak kecil, individu yang berusia di bawah 18 tahun, itu tuh seharusnya sudah bisa dikategorikan sebagai kekerasan ya, tetapi belum ada hukum formal yang mengatur itu. Tetapi ketika anak-anak tersebut kemudian dipaksa, diperdaya untuk melakukan aktivitas seksual, hubungan seksual seperti itu bisa dilaporkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga UU TPKS yang ada saat ini. Udah bisa pakai UU TPKS berarti ya? Sudah. Oke. Selanjutnya nih, ngomongin tentang KS, aku jadi muncul pertanyaan. Sebenarnya boleh nggak sih, bukan boleh sih, etis atau tidak ketika ada pelaku kekerasan seksual itu kita berikan sanksi sosial dari masyarakat yang terlepas dari hukuman pidana. Jadi misalnya kita persekusi secara online gitu, atau persekusi di tempat seperti dulu kasus di Universitas Gunadarma, di mana ada pelaku kekerasan seksual yang dipersekusi sama antar mahasiswa lainnya. Itu sebenarnya etis nggak sih Kak? Atau boleh atau tidak? Sebenarnya yang mau aku tekankan dari permasalahan kekerasan seksual itu, selain penghukuman kepada pelaku, tentunya penghukuman kepada pelakunya itu harus dilakukan di dalam sistem peradilan pidana yang benar ya. Karena di dalam sistem peradilan pidana itu ada juga fair trial dan juga ada hak-hak si pelaku juga menggunakan cara-cara litigasi seperti itu. Karena itu juga menjamin kepastian hukum bagi korban seperti itu ya. Selain penghukuman kepada pelaku, kita juga kadang kita tuh terlalu fokus menghukum pelaku kalau aku lihat ya, kayak harus cancel gitu. Tapi kita sendiri suka lupa ketika kita sibuk meng-cancel ini, bagaimana pemulihan yang didapat korban. Jadi menurut aku energi kita lebih baik, energi kita bisa dipakai untuk terus mengawal proses peradilan pidana yang sedang dijalani oleh korban dan pelaku, tetapi kita juga harus berfokus kepada pemulihan dari si korban itu sendiri. Karena terkadang pemulihan korban itu menjadi urutan kesekian gitu di kasus-kasus yang pertama berjalan. Pelakunya dulu nih kita ingin. Padahal menurut aku sangat penting gitu untuk pemulihan korban, karena trauma yang akan dialami korban yang berdampak itu akan seumur hidup kan. Iya, benar-benar. Oke. Nah, kalau kita tahu kan kesadaran tentang isu-isu perempuan nih akhir-akhir ini udah mulai terbangun ya. Nah, tapi yang aku lihat hal ini cuma menyala di kelas menengah dan kelas menengah ke atas gitu. Mungkin karena emang resource dalam bentuk waktu, terus akses informasinya itu lebih cenderung bisa mereka peroleh ya, yang dari kelas menengah atau kelas menengah atas. Nah, terus jadinya gimana nih cara untuk memainstreamkan isu-isu terkait hak-hak perempuan,
dan juga tentang kekerasan yang dialami perempuan ke masyarakat yang mungkin belum mendapat resource yang cukup gitu untuk mengakses informasi-informasi ini. Oke, kalau di LBH APIK Jakarta sendiri, kerja-kerja kami itu bukan hanya pendampingan, tapi ada juga pengorganisiran komunitas. Nah, di situ kita bisa menjangkau komunitas, baik itu ibu-ibu, kemudian komunitas lainnya, dan juga masyarakat lainnya untuk mengetahui isu-isu kekerasan seksual berbasis gender seperti itu ya. Jadi memang mungkin perlu juga selain kita berfokus pada media online, kita juga perlu mengadakan, misalnya kita mengadakan diskusi-diskusi komunitas atau menggayat komunitas-komunitas terdekat di masyarakat RT RW seperti itu, karena menurut aku itu yang bisa dilakukan sih. Berarti kalau di dalam lingkup masyarakat yang paling kecil kayak RT RW itu sebenarnya udah bisa ya dilakukan sosialisasi gitu. Karena mandat UU TPKS sendiri itu kan juga memang memandatkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk berperan dalam pencegahan, kemudian penanganan dan juga pemulihan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti itu. Jadi memang kita juga harus melibatkan masyarakat dalam lingkup kecil di daerah manapun itu untuk tahu terkait dengan isu kekerasan seksual berbasis gender ini. Oke. Karena kita sekarang syutingnya lagi di bulan April nih, kira-kira ada nggak harapan-harapan dari Kak Piyu yang mau diberikan kepada teman-teman di rumah nih ya? Karena sekarang kan lagi merayakan Hari Kartini juga ya, kebetulan di bulan ini lagi merayakan Hari Kartini. Kira-kira harapan dari Kak Piyu apa nih buat perempuan-perempuan di luar sana? Aku berharap sih tentunya pemenuhan, pengakuan, perlindungan, dan penghormatan juga perlindungan bagi perempuan, hak-hak perempuan itu semakin digencarkan oleh pemerintah dan menjadi sebuah prioritas ya, seperti itu. Dan juga untuk perempuan-perempuan, aku berharap para perempuan korban yang pernah mengalami atau sedang mengalami kekerasan seksual berbasis gender segera pulih dari traumanya, kemudian juga cepat atau lambat aku berharap berani untuk mengungkapkan, berbicara terkait dengan kekerasan seksual berbasis gender yang dialami, karena itu juga akan menjadi semangat bagi teman-teman perempuan lain yang mengalami kejadian serupa. Nah, ngomongin tentang perjuangan hak perempuan dan anak bisa jadi diskusi yang sangat panjang ya, karena problematikanya ini ada di banyak layer dan sangat kompleks. Bahkan dari zaman Ibu Kartini perjuangannya pun masih harus kita teruskan nih di tahun 2023. Ya, sebanyak itu, sekompleks itu permasalahan untuk mendapatkan hak-hak perempuan yang ya seharusnya udah ada di genggaman tangan kita tanpa kita harus berlumuran darah untuk merebut hal itu. Padahal tiap orang itu pada dasarnya terlepas dari gender, jenis kelamin, agama, ras, pandangan politik, dan latar belakang identitas lainnya itu berhak loh untuk dilindungi. Terus juga berhak untuk dipenuhi dan dihormati hak asasinya. Jangan lupa juga bahwa kebebasan kita ini seharusnya nggak boleh terdiskriminasi. Jadi in a nutshell, kita tuh sebenarnya semua terlahir sederajat, kita punya hak dan martabat yang sama. Dan aku harap ini bisa terinternalisasi ya di mindset masyarakat, supaya masyarakat kita bisa jadi bangsa yang maju, yang mau menyetarakan antar kelompok manusianya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk dapetin update selanjutnya terkait podcast Root Girls. Sampai jumpa.